Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mesya Diantarani dengan NIM A1A223003 dari kelas R001. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan menelusuri sebuah babak penting dalam sejarah Asia Tenggara, yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu peristiwa tentang Perang Saudara Brunei tahun 1660 sampai 1673. Nah, baiklah, langsung saja. Tema yang akan kita ambil hari ini yaitu perebutan kekuasaan dan legitimasi politik, konflik antara dua sultan yang sama-sama mengklaim tahta kerajaan Brunei. Baik, langsung saja untuk ke materinya. Perang Saudara Brunei merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Kesultanan Brunei Darussalam. Konflik internal yang berlangsung selama 13 tahun ini membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan wilayah kekuasaan Brunei. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama Perang Cermin karena salah satu pertempuran penting terjadi di Pulau Cermin atau Cermin Island yang terletak di muara Sungai Brunei. Nah, yang unik dari perang saudara ini adalah pemicunya yang sangat sederhana namun berujung tragis. Sebuah pertandingan sabung ayam yang berakhir dengan pembunuhan. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perebutan kekuasaan antara dua sultan yang memerintah secara bersamaan, yaitu Sultan Abdul Hakul Mubin dan Sultan Muhyiddin. Perang ini tidak hanya mengubah lanskap politik Brunei, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap wilayah Sabah dan hubungan dengan Kesultanan Suku. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali 1660 sampai 1661. Sultan Muhammad Ali adalah Sultan ke-13 Brunei yang memerintah pada periode singkat dari 1660 hingga 1661. Pada masa pemerintahannya terjadi insiden yang menjadi pemicu awal konflik, yaitu insiden sabung ayam 1660. Nah, perang saudara ini bermula dari peristiwa yang tampak sepele namun berujung tragis. Pangeran Muda Bongsu atau putra Sultan Muhammad Ali terlibat dalam pertandingan sabung ayam dengan Pangeran Muda Alam atau putra Pangeran Bendahara Abdul Hakul Mubin. Dalam amarah tersebut terjadi perkelahian antara keduanya. Pangeran Muda Alam mencabut keris dan menyerang Pangeran Muda Bongsu. Namun, serangan tersebut berhasil ditangkis dalam pertarungan tersebut, keris Pangeran Muda Bongsu menusuk dada Pangeran Muda dan menyebabkan kematian. Setelah membunuh Pangeran Muda Alam, Pangeran Muda Bongsu melarikan diri dari tempat kejadian. Nah, akhir perang dan kemenangan Sultan Muhyiddin. Sultan Muhyiddin khawatir perang saudara ini akan terus berlanjut dan semakin menyengsarakan rakyat. Ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan dari Sultan Sulu sebagai imbalannya. Sultan Muhyiddin diduga menjanjikan wilayah Sabah bagian timur kepada Kesultanan Sulu. Namun, fakta historis tentang janji ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Sultan Sulu mengklaim bahwa mereka memang diminta bantuan dan dijanjikan Sabah Timur sebagai hadiah. Pemerintah Brunei hingga hari ini menolak klaim tersebut dan menyatakan tidak pernah ada perjanjian seperti itu. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pasukan Sulu yang datang tidak hanya bertempur dan hanya ikut pada fase akhir perang. Nah, dampak dan konsekuensi perang saudara. Yang pertama, dampak politik. Melemahnya kekuasaan pusat Kesultanan Brunei, perpecahan internal di kalangan bangsawan yang memakan waktu lama untuk dipulihkan,
presiden buruk tentang pembunuhan dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Hancurnya ekonomi rakyat karena tidak bisa melaut selama perang, krisis pangan yang berkepanjangan, serta rusaknya infrastruktur dan pusat perdagangan. Dampak budayanya, perang ini diabadikan dalam novel klasik Melayu atau Mahkota Berdarah karya Yura Halim pertengahan 1960-an. Terus cerita lisan tentang perang ini diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Brunei. Yang ketiga, Pulau Cermin menjadi situs warisan sejarah yang dilindungi oleh Antiquities and Treasure Trove Act. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu Perang Saudara Brunei ini merupakan peristiwa yang sangat kelam yang mengguncang Kesultanan Brunei selama lebih dari 1 dekade. Berawal dari insiden sabung ayam yang berujung pembunuhan. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perebutan kekuasaan antara dua sultan yang berakhir dengan kemenangan Sultan Muhyiddin. Perang ini menunjukkan bahwa dendam pribadi dan ambisi kekuatan dapat menghancurkan stabilitas sebuah negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa itu, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang, terutama dalam kaitannya dengan wilayah Sabah yang hingga kini masih menjadi sumber sengketa regional. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya lokasi strategis dalam peperangan, di mana Pulau Cermin menjadi kunci pertengahan karena menguasai akses ke ibu kota dan pasokan makanan. Kemenangan Sultan Muhyiddin tidak terlepas dari bantuan teknologi persenjataan Mesiu dari Jambi dan kemungkinan dukungan dari kekuatan eksternal yaitu Kesultanan Sulu. Baik, penutup dari materi kita hari ini yaitu Perang Saudara Brunei 1660 sampai 1673 atau Perang Cermin merupakan bagian penting dari sejarah Brunei Darussalam yang harus dipelajari dan harus kita pahami. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang bahayanya perpecahan internal yang dapat menghancurkan sebuah negara dari dalam. Sebagai generasi penerus, kita harus mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Persatuan dan stabilitas politik adalah fondasi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pulau Cermin kini menjadi situs bersejarah yang dilindungi dan menjadi pengingat akan masa kelam tersebut. Meskipun saat ini tidak dapat diakses tanpa izin khusus, pulau ini tetap menjadi simbol penting dalam sejarah Brunei yang patut dilestarikan untuk generasi yang mendatang. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.